warganet. Hadiah kalung dari Umi Kalsum untuk Ayu ramai dikomentari warganet. Tak sedikit yang mencibir menyebut Ayu ikut-ikutan salah satu artis, dibandingkan dibilang plagiat. Benarkah Ayu sempat tersulut kesal dan amarah? Cherry ceritanya gimana bisa sampai viral begitu? Iya dapat, alhamdulillah ya. Mungkin ibu juga lagi ada rezeki apa gimana. Saya juga kaget tiba-tiba saya dikasih kalung ya. Saya sebagai anak yang menghargai lah apa yang udah orang tua kasih ya saya pakai gitu, dan ternyata jadi rame dan viral gitu. Saya juga nggak nyangka gitu loh Bu, karena kan ya saya tahu sih, maksudnya bukannya saya ngerasa saya ini gimana, cuma kayaknya setiap apa yang saya pakai itu kayaknya selalu diperhatiin, dan bahkan mungkin ya tergantung dari orang menilainya seperti apa. Ada yang menilainya dari sisi negatif terus ya akan jadi negatif terus gitu, tapi kalau orang nilainya melihatnya dari sisi positif pasti akan positif gitu. Tapi saya udah biasa sih Bu nanggepin kayak gitu ya, maksudnya saya dibilang niru inilah niru itulah, padahal kan emang nggak ada sama sekali niatan seperti itu. Dan ibu saya juga mungkin beli juga ya udah beli gitu kan sesuai apa yang dia suka, habis bagus gitu, jadi nggak ada niat atau tujuan kemanapun. Buka suara terkait hadiah ultah berupa kalung dari sang ibu, Ayu memilih tak ambil pusing dengan komentar warganet. Masa bodoh adalah jalan terbaik yang dipilih Ayu daripada dibuat pusing. Begitulah Ayu bersikap. Tapi sebuah potret tak biasa diperlihatkan Ayu ketika tampil di channel YouTube Atik Nurwahyuni. Lihatlah ibu satu anak itu tampil cantik dalam balutan dress. Juga nada bicaranya begitu mendayu lembut. Ayu tampil beda. Ia yang kerap tampil tomboy dengan celana jeans menunjukkan sisi feminim yang anggun. Dan aura kecantikan Ayu begitu berpendaran apalagi saat berbicara belak-belakan. Seperti saat mendengar komentar Atik Nurwahyuni bahwa sanjung puja serta cercaan adalah bagian dari popularitas orang Ayu yang begitu fenomenal. Tapi itu harga sebuah kepopuleran. Iya, karena Ayu populer, betul, iya. pasti apapun yang ada di kamu akan dibicarakan. Iya. Kalau saya pakai apa nggak dibicarain, soalnya nggak ngetop. Iya Bu, ya ada enaknya ada enggaknya sih ya Bu, gitu. Tapi ya udahlah. Nggak apa-apa sih ya, maksudnya orang memperhatikan. Orang kita. memperhatikan sisi positifnya itu sih Bu. Ayu yang anggun itu terus mengurai cerita tentang kebahagiaan tak terukir yang dirasakan ketika momen ulang tahun belum lama ini. Wajahnya sumringah ketika mencurahkan isi hati terkait kado spesial berupa sandal pemberian putri sematawayangnya Bilqis Humaira Razak. Bersama bahagia yang membuncah, ada guratan haru yang mengiringi suara hati saat berkisah tentang perjuangan sang putri untuk membelikan kado spesial itu. Cerita tentang kado Bilqis terasa mengharu biru. Betapa tidak, anak sekecil Bilqis sanggup membelikan hadiah spesial dari tabungan tanpa minta sepeser pun dari Ayu maupun kakek neneknya. Betapa menggetarkan serta mengagumkan. Bilqis katanya dapat sendal. Iya, sendal Dior. Iya, alhamdulillah Ibu tahu aja. Iya, jadi Pintar banget si Bilqis udah milihinnya. iya, jadi kan kemarin dia kan sempat dapat acara Ramadan Ibu. Dia baca doa gitu selama sebulanan. Nah, uang itu dia kumpulin budgetnya gitu kan. Kumpulin terus ternyata dia beliin hadiah saya sendal itu gitu. Padahal saya juga nggak minta kan, tapi kata ibu saya cerita ini anak kamu yang milihin gitu, dia yang bayar juga. Dari hasil dia kemarin ya udah seneng lah. Dari kecil udah bisa ngerti gitu, dia bisa beli sesuatu pakai uangnya dia sendiri. Tak hanya tentang deretan kado spesial di hari bahagia, Ayu berbagi cerita tentang luapan isi hati sang putri yang merindukan kehadiran sosok ayah. Rindu Bilqis dipeluk, dibelai dan bermain dengan seorang ayah, mengisi sanubari kala berusia 4 hingga 5 tahun. Teramat berat rindu sang ayah, Bilqis dengan penuh kepolosan dan keluguan meminta Ayu membeli seorang ayah di supermarket. Tapi benarkah kini Bilqis tak lagi bertanya dan meminta Ayu menikah? Benarkah Bilqis melarang Ayu untuk kembali naik ke pelaminan? Kalau dulu Bu ya, dia masih umur 4 tahunan, 5 tahun tuh dia masih suka bilang pengen punya papa. Tapi pas dia sekarang udah umur 7 tahun, mau ke 8 tahun, dia jadi kayak udah cuek aja gitu. Malah sekarang dia kayak nggak usah, bunda nggak usah punya papa gitu, maksudnya Ikis nggak usah punya papa, bunda kan udah jadi Wonder Woman, bunda kan udah cari uang juga, jagain Ikis juga. Jadi sekarang
nggak ada pernah gitu nyeletuk dia mulutnya pengen apa atau apa. Kalau dulu tuh waktu masih kecil lumayan tuh dia pengen, Bunda ayo dong cari papa gitu. Mungkin lihat teman-temannya. Lihat teman-temannya sampai dibilang kayak, ini papa dong Bunda di Indomaret. Mungkin iya kan saya selalu bilang kalau Ikis mau dapat papa yang baik, Ikis harus jadi anak yang baik dulu, nanti Allah kasih papa yang baik. Terus dia sempet tuh pas lagi mau saya mandiin tuh dia bilang, Bunda ini Ikis sudah jadi anak baik, kok Allah gak kasih Ikis papa, beli aja deh papanya. Meski anak melarang, ada ruang kosong di hati Ayu untuk diisi belahan jiwa pendamping hidup. Ruang itu sempat terisi dengan rencana pernikahan bersama Aditya Yusman. Tapi keduanya tak berjodoh. Perpisahan harus terjadi. Pada spektrum ini, nestapa membelenggu. Sedih dan pilu menyayat hati. Tapi inilah jalan terbaik. Benar petuah kuno, jodoh rahasia ilahi. Sekuat manusia berusaha, sang Khalik yang menentukan. Dan Ayu bersabar tapi belajar untuk semakin selektif. Lantas benarkah meski kerap dijodohkan dengan Ivan Gunawan, Ayu mengaku belum berniat untuk segera naik pelaminan? Tapi kalau dari Ayu sendiri, kira-kira masih terbuka nggak untuk cari jodoh dan sebagainya? Kamu kan masih muda banget. Iya, pengen sih ya Bu, gitu. Cuma kan harus lebih hati-hati lagi, apalagi kayak sempet kejadian kemarin yang memang ya kita nggak pernah ada yang tahu jodoh ya Bu ya, gitu. Jadi ya kemarin kan sempet nggak jadi juga gitu. Jadi saya harus benar-benar lebih hati-hati gitu. Takut sih pasti ada Bu, gitu. Trauma sih pasti ada karena nggak gampang kan ya Bu, apalagi saya udah punya Bilkis gitu. Keinginan sih pengen banget gitu Bu, pengen banget punya pendamping yang benar-benar bisa sayang, bertanggung jawab gitu, setia gitu. Cuma kan ya enggak semudah kita membelikan telapak tangan gitu Bu, nyari jodoh langsung dapat gitu, enggak. Apalagi udah banyak pelajaran yang Ayu dapat gitu. Jadi kayaknya harus pilih-pilih dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya saya lebih fokus udah nyari duit dulu, ke anak juga, nanti juga jodoh kalau emang udah waktunya. Dan Ayu tak hanya memendam rindu untuk menikah. Jauh di lubuk hati, Ayu menyimpan impian untuk gelar konser. Dan inilah impian yang secara jujur diungkapkan pada Atik Nurwahyuni. Entah kapan konser tunggal Ayu Ting Ting terwujud. Setidaknya menunggu wabah pandemi ini surut. Sementara setia dalam penantian, Ayu terus menjaga impian agar tak pudar dicerap rutinitas syuting di layar kaca. Ya kalau saya sih yang penting saya dan keluarga bisa terus sehat gitu ya, bahagia terus, selalu dilindungi apapun itu, dan makin sukses karir saya ke depannya. Karena saya pengen juga punya konser kan Bu, sempat kemarin kan ada pengen bikin konser, cuma memang pas banget corona baru lagi awal-awalnya tuh, jadi kita nggak berani untuk ngadain konser. Jadi itu sih kalau penyanyi kan pengennya punya konser ya Bu ya gitu, pengen sih punya mini konser yang benar-benar karir saya kan udah 10 tahun nih bernyanyi gitu, jadi pengen aja punya suatu konser yang dia, tapi memang mungkin belum kesampaian waktu.